itu detektif dapat pertanyaan dari teman kita. Kalian mau tahu nggak apa sih pertanyaannya? Mau nggak? Oke, kalau kalian mau tahu, yuk kita lihat sama-sama. Shalom, halo Detektif Nanda, halo Agent Superbook. Kenalin, nama aku Riani. Aku dari Gereja GKNS Fajar Kemuliaan. Aku mau bertanya detektif, apakah anak-anak seperti aku bisa menjadi teladan? Tapi bagaimana caranya ya? Tolong dijawab ya. Terima kasih. Wah, keren banget sih kamu. Dari kecil sudah mau jadi teladan. Ananda tahu sebuah ayat yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Coba yang bawa Alkitab, yang punya Alkitab, kita baca sama-sama ya. Oke, udah semuanya? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yuk kita hafalin sama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wah, jadi jawabannya dari ayat itu bisa atau enggak? Bisa! Sekalipun kita masih kecil, kita bisa menjadi teladan. Tadi yang pertama dalam perkataan, betul. Ya udah, gimana kalau hari ini kita akan bahas bagaimana sih menjadi teladan dalam perkataan kita? Oke, semuanya siap untuk berpetualang menjadi teladan yang baik dalam perkataan? Oke, sekarang bantu detektif untuk mencari clue-nya ya. Di mana? Di sini. Nggak ada. Oh, di atas. 1, 2, 3. Bisa apa ini? Yaudah, kita lanjut aja dulu. Di mana? Belakang. Wow, menyala sekali. Set. Oke, yang terakhir terima kasih. Kita nggak tahu apa arti dari semua clue ini. Jadi saatnya kita mencari bantuan. Ayo semuanya siap berpetualang. Ayo kita berangkat. Pergi. Diam. Apa itu? Oh iya, aku ingat ini di petualangan kita. Bagaimana ya? Kepribadianku sangat menarik. Mari kita lihat, apalagi yang bisa kita pelajari dari Salomo. Kita ada di tahun 970 sebelum Masehi. Kita berada di tempat antara kota Yerusalem kuno dan Gibeon. Hai, aku Joy. Kita bertemu Raja Salomo saat dia dalam perjalanan ke Gibeon. Salomo adalah raja ketiga Israel. Raja pertama adalah Saul yang menyatukan suku-suku di Israel. Daud adalah raja kedua. Dia memperkuat kerajaan dan memperluas perbatasan. Salomo diwarisi tahta oleh ayahnya Raja Daud. Dengan diplomasi dan kenegaraan, dia memperluas kerajaan lebih besar. Untuk mengamankan jalur yang melewati kerajaan, Salomo membentengi kota sepanjang jalan, termasuk Gezer, Megiddo, dan Hazor. Para arkeolog berhasil menemukan reruntuhan dari ketiga kota tersebut.
Setiap kotanya memiliki struktur gerbang berbenteng yang sama dengan bilik di luar lorong, ciri khas bangunan buatan Salomo. Lebih dari 40 benteng kecil yang dibuat oleh Salomo ditemukan di sepanjang jalur perdagangan dari belantara Negev sampai ke selatan. Salomo juga melindungi jalan ke utara. Dia membangun kota karavan Tadmur di utara Damaskus. Di bawah kepemimpinan Salomo, Israel menjadi salah satu negeri terbesar di dunia dan membuat iri bangsa-bangsa lain. Salomo menjaga dan mengendalikan wilayah yang luas lewat diplomasi dan perjanjian dagang. Untuk mengadakan perjanjian, kadang Salomo menikahi putri dari negara tetangga. Contohnya, dia menikahi putri dari Firaun Mesir. Banyak yang percaya bahwa Firaun itu adalah Siamun. Sphinx ini ditemukan di makam Siamun. Prasasti ini berasal dari Firaun Sheshong pertama yang juga berkuasa, menunjukkan hubungan kuat antara Mesir dan Israel. Raja Salomo tidak akan bisa melakukan semua ini tanpa bantuan Allah. Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban bagi Allah, dan di sanalah dia mendapat mimpi. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya. Waktunya pertanyaan. Ketika Tuhan bertanya apa yang dia minta, apa yang Salomo minta? Apakah itu A. Emas, B. Kesehatan, C. Cinta, atau D. Hikmat? Jawaban yang benar adalah D. Hikmat. Berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Salomo bisa meminta apa saja, menjadi kaya, panjang umur, atau kemenangan dalam perang. Tapi dia malah meminta hikmat. Hikmat bisa diartikan hati yang pintar atau hati yang mendengar. Hikmat membuat Salomo bisa mengerti berbagai sisi masalah dan memberi keputusan yang benar dan bijak. Pertanyaan selanjutnya. Kita tahu Salomo menulis salah satu kitab di Alkitab. Kitab apa yang Salomo tulis? Apakah itu A. Amsal, B. 1 Raja-Raja, C. Galatia, atau D. Pulau Harta Karun? Jawaban yang benar adalah A. Amsal. Kitab Amsal adalah kumpulan kata-kata bijak yang dibuat oleh Salomo bersama orang-orang bijak lainnya. Salomo juga menulis buku dalam Alkitab, yaitu Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Sebagai tambahan dalam Amsal, Salomo juga dikenal karena peribahasanya, salah satu hiburan di istana zaman dulu. Ratu Sheba sering berbalas peribahasa dengan Salomo. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Mari kita lihat apalagi yang bisa kita pelajari dari Raja Salomo. Aku menuju Yerusalem. Kalian bisa menumpang bersama tentaraku. Di zaman Raja Daud, Yerusalem dikelilingi oleh tembok di sepanjang kota sebagai perbatasan dengan jurang di lembah Kidron. Orang Israel harus memenangkan kota itu dalam perang melawan orang Yebus. Yoab, panglima Raja Daud, bersama pasukannya menyelinap melalui terowongan air, melakukan serangan mendadak dan menaklukkan kota. Lalu Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Ini adalah bagian dari kota yang ditemukan berasal dari zaman Salomo. Salomo memiliki 2 proyek besar di Yerusalem. Yang pertama adalah istananya yang menghabiskan 13 tahun untuk membangunnya. Istana itu tidak ada lagi, tapi ada petunjuk untuk menemukannya. Ini adalah kepala pilar yang ditemukan di Yerusalem, berasal dari zaman Salomo dan diyakini sebagai bagian dari bangunan kerajaan. Pencapaian yang terhebat dari Salomo adalah Bait Allah. Bangunan kudusnya dibangun di Gunung Moria, tempat di mana Allah menyediakan domba untuk dipersembahkan oleh Abraham dan Ishak. Arkeolog menemukan bait yang berasal dari zaman Salomo di Ain Dara di Syria masa kini. Ini adalah bait yang berbentuk sama dengan yang dibuat Salomo di Yerusalem. Bentuk bait Salomo hampir sama dengan tabernakel, bait yang bisa dibawa untuk beribadat sejak zaman Musa. Desain tabernakel dan bait berasal dari ilham dari Allah. Salomo meminta Hiram, Raja Tirus, menyediakan kayu aras dan kayu sanobar untuk bait. Monumen ini menandakan makam Hiram di Lebanon. Sebuah ostrakon, kepingan dari guci tulis, ditemukan di sebuah kota kuno Arad. Tulisan itu menggambarkan bait sebagai rumah Allah. Kekayaan Salomo luar biasa. Dia mempunyai tambang emas di wilayah Ofir.
Hal ini dicatat dalam Ostrakon yang menyebutkan emas dari Ofir 200 tahun setelah zaman Salomo. Penggalian di Timna, di selatan Laut Mati, menemukan sebuah tambang tembaga besar. Sama seperti gambar tambang ini, semua itu dikuasai oleh Raja Salomo. Ketika Allah mengizinkan Salomo meminta apapun, dia meminta hikmat dibandingkan kekayaan. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsamu yang besar ini? Karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat dari... Dan karena Salomo meminta hal yang benar, Allah memberinya lebih banyak. Apa yang tidak kau minta, seumur hidupmu kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja. Super ayat kita hari ini dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Cukup untuk hari ini. Ingat, mintalah hikmat pada Tuhan dan Dia akan memberi yang kamu minta. Nah, Salomo dikenal juga sebagai seorang raja yang penuh dengan kebijaksanaan. Setiap perkataannya berisi hikmat, bukan kata-kata yang menghina atau menjatuhkan. Oh, jadi kita bisa menjadi teladan dalam perkataan kita yang penuh dengan kebijaksanaan. Ah, benar. Nih, mungkin maksudnya itu adalah perkataan kita harus dikatakan dengan lembut, tidak berkata-kata kasar, menghina, atau menyakitkan. Terus kita juga harus tahu kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam. Contohnya nih, ketika orang tua kita lagi ngomong sama kita harus diam dulu mendengarkan. Terus ketika diberi waktu untuk berbicara, baru kita boleh berbicara dan harus mengatakannya dengan lembut. Oke deh, clue pertama udah ketemu. Ayo kita cari clue yang kedua.